Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyina Muhammadin khairi man qad wahada wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sabilal haqqi ghairu mubtadi'. Hubbu ahli dini, mencintai, menyayangi ahli agama. Apa arti ahli agama? Yakni orang-orang yang beragama. Hubbu ahli dini adalah orang-orang yang ahli agama. Kalau di dalam umat Islam berarti mencintai sesama orang Islam, mencintai sesama orang-orang yang beriman kepada Allah. Mencintai sesama Islamnya lintas madhab, lintas partai politik, lintas golongan, lintas kantor, lintas tempat tinggal, lintas negara. Kalau sudah bicara sesama ahli dini, ahli agama atau orang-orang yang beragama, menjadi tidak bagus kalau yang dicintai itu hanya golongan sendiri, yang dicintai hanya satu golongan saja, satu madhab saja, satu kepentingan politik saja. Sebab di dalam Al-Quran ada kalimat innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Apabila terjadi kerusakan, apabila terjadi keributan, apabila terjadi berselisih faham di antara sesama orang yang beriman, maka sikap kita adalah kalau mampu fa'aslihu baina akhwaikum, maka damaikan di antara umat Islam tersebut. Itu sikapnya. Nah, di dalam kitab ini kita dianjurkan untuk hubbu ahli dini, untuk saling menyayangi, saling mencintai di antara sesama orang yang beragama. Tadi awal saya sampaikan lintas madhab, mau madhabnya Syafi'i, mau madhabnya Malik, mau madhabnya Hambali, mau madhabnya Abu Hanifah. Umumnya kita dengar madhab 4. Maka di antara kita tersebut harus tetap saling mencintai, saling menyayangi, dan tidak boleh ada keributan di antara umat Islam. Ini yang baru-baru saja nih, masalah apa namanya, masalah puasa ini kan udah biasa antara Muhammadiyah dan NU berbeda dalam penentukan awal bulan suci Ramadan. Sudah biasa, jadi nggak kaget lagi. Sudah biasa. Yang Muhammadiyah ya ahli din, yang NU ya ahli din. Muhammadiyah ya orang yang beragama, NU juga orang yang beragama. Maka hubbu ahli dini, cintailah orang yang beragama, sesama umat Islam. Yang penting puasanya adalah di bulan 1 Ramadan. Mau itu tanggal 2 atau tanggal 3, yang penting 1 Ramadan. Ada lagi di dalam Al-Quran tuh, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah satu golongan, kalimatnya la yaskhar qaumun, janganlah satu golongan, janganlah satu kelompok, janganlah satu kepentingan, janganlah satu ormas, janganlah satu madhab, janganlah satu komunitas dakwah mengolok-olok kaum yang lain, mengolok-olok kelompok yang lain, mengolok-olok partai yang lain, mengolok-olok madhab yang lain. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Jadi kalau umat Islam, kalau orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala nih, atau netizen gitu kan, atau buzzer yang komentarnya berbagai macam hujatan dan lain sebagainya, memahami ayat ini, maka mereka tidak akan menghujat. Kenapa? Karena belum tentu orang yang mengolok-olok itu lebih mulia daripada yang diolok-olok. Maka dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala sesama ahli agama, sesama orang yang beragama, antara satu sama lain saling mengolok-olok. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Tidak boleh, jangan kalau satu kelompok, satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Umpama NU puasanya telat, umpama gitu kan, Muhammadiyah puasanya cepat, enggak boleh. Mengolok-olok itu tidak boleh. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Karena boleh jadi yang diolok-olok atau yang kita hina atau yang kita lecehkan itu hina atau buruk atau jelek. Jangan kita sendirilah. Istilah saya, yang suka menghina itulah orang yang hina gitu. Wala talmizu anfusakum, dan tidak boleh juga di antara sesama orang yang beragama saling menjelek-jelekkan. Enggak boleh. Sesama orang yang beragama, bahasa dalam kitab ini adalah ahluddin, maka hubbu ahladdin, kita harus mencintai, menyayangi sesama orang yang beragama. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan ayat yang tadi itu di surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka buruk di antara kalian. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah prasangka buruk di antara kalian. Ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sesama orang-orang yang ahli agama, sesama orang-orang yang beragama, hanya beda kepentingan, hanya beda mazhab, hanya beda golongan, hanya beda kendaraan politik, tidak boleh saling menghujat, saling berburuk sangka, selama kita belum tahu bagaimana kebenaran yang aslinya. Sebab itulah yang membuat keretakan di antara kekuatan umat Islam, dan umat Islam bisa lemah kekuatannya, umat Islam bisa retak persatuannya diawali dari buruk sangka di antara sesama umat Islam. Puasa itu, jemaah yang dimuliakan Allah, awal ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang diajak untuk beriman, yang diajak untuk puasa hanyalah mereka yang beriman kepada Allah. Maka orang yang tidak beriman, bodoh amat mereka. Orang yang tidak orang yang tidak beriman nggak jadi sholat, mereka tidak puasa, namanya juga nggak beriman. Nah,
Di dalam hal yang ini juga yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar. Wahai orang-orang yang beriman, tidak boleh saling mengolok-olok. Atau ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah prasangka-prasangka. Jadi puasa awal ayatnya atau yang dipanggil adalah orang yang beriman, yang dilarang untuk saling mengolok-olok sesama umat Islam adalah lagi-lagi hanya orang yang beriman, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan persangka buruk, lagi-lagi tujuannya, sasarannya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, kita lihat di dalam kitab ini terdapat beberapa hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk hubbu ahlad dini, untuk mencintai sesama orang yang beragama. Kata Nabi, man sarrahu ay yuzahzaha 'anil nari wa yadkhulal jannata falta'tihi muniyatahu wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wal yati ila nasi ma yuhibbu ay yu'ta ilaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senang agar diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, falta'tihi muniyatahu, maka hendaknya ketika mati agar bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wal ya'ti ilan nasi, dan senang berkunjung kepada manusia, ma yuhibbu ayyuta ilaihi, sebagaimana kita juga senang dikunjungi oleh orang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah, lewat hadis ini siapa orang yang senang, orang yang ingin terhindar daripada api neraka, pasti kita semua ingin terhindar daripada api neraka, dan kita ingin dimasukkan ke dalam surga, dan pasti kita semuanya ingin dimasukkan ke dalam surga Allah. Jadi kita tidak ingin dimasukkan ke dalam api neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga Allah. Disampaikan dalam hadis ini, falta'tihi muniyatahu wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan saat kita didatangkan pada kematian, kita sedang bersaksi, di lisan kita keluar kalimat tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita dianjurkan untuk terus mengarahkan perbuatan kita untuk selalu menuhankan Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyatakan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kita harus menuju ke arah sana, menuju ke arah perbuatan kita, ya lisan kita, ya sikap kita diarahkan untuk bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Harus ke sana arahan hidupnya. Dan yang kedua, yang akan dihindarkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga adalah waliyati ilan nasi ma yuhibbu ayyuta ilaihi, senang berkunjung kepada manusia yang lain atau senang berkunjung di antara sesama orang yang beragama,
senang berkunjung, senangnya silaturahim, senangnya kongko-kongkoan gitulah, tapi manfaat, atau senangnya ngopi-ngopian gitu kan, jelas manfaat. Sebagaimana kita juga senang dikunjungin orang. Jadi kalau kita senang dikunjungin oleh orang, maka kita pun harus suka mengunjungi orang. Yang dikunjungin adalah orang yang beragama. Berarti bisa jadi di antara umat Islam harus saling mengunjungi. Kenapa harus saling mengunjungi? Karena untuk menghilangkan satu image orang bahwa orang tersebut ada keretakan hubungan, nah dengan cara kita saling mengunjungi tersebut, itu bagian daripada mengantarkan kita untuk dimasukkan ke dalam surga, dihindarkan daripada api neraka. Terkadang ada orang nih, ada orang yang senangnya didatangin terus, tapi nggak mau mendatangi. Senangnya dikunjungin tapi nggak mau mengunjungin. Artinya kalau ingin dikunjungin maka ngunjunginlah. Kalau ingin didatangin maka datanginlah. Kalau ingin disilaturahimi maka silaturahimlah kepada orang tersebut. Nah, inilah yang membuat orang tersebut dihindarkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini masih ada hadis-hadis yang menguatkan masalah itu. Wa an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan dari Anas dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi bersabda, aktsiru minal ma'arifi minal mu'minina fa in kulli mu'minin syafa'atan 'indallahi yaumal qiyamah. Aktsiru minal ma'arifi minal mu'minina, perbanyaklah kenal orang yang beriman. Perbanyak perbanyaklah mengenal orang yang beriman. Aktsiru minal ma'arifi minal mu'minina, perbanyaklah mengenal orang yang beriman. Kalau sudah disebutkan orang yang beriman, lintas mazhab, lintas tempat tinggal, lintas komunitas, lintas partai politik, lintas negara, istilahnya ngopinya harus jauh gitu. Jangan di situ-situ saja. Pada saat kita memperbanyak kenalan sesama orang yang beriman, fa inna likulli mu'minin syafa'atan, karena sesungguhnya setiap orang yang beriman itu ada syafaatnya. Indallahi, di sisi Allah, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Dan ternyata jemaah yang dimuliakan Allah, di antara orang yang beriman nanti pada hari kiamat saling mensyafaati, saling mensyafaati, saling menolong di antara sesama kalau kenal. Jadi kalau kita mengenal Haji Ali di surga, kita masih belum jelas nih. Haji Ali kan kawan saya, ya Allah, saya mengenal baik orang tersebut. Nah, siapa tahu karena kita mengenalnya di dunia, karena sudah saling bantu-membantu di dunia, akrab sekali, nanti di akhirat kita belum jelas statusnya, karena kita mengenal Pak Ali di surga, kita saling mensyafaati, tolong masukkan orang tersebut ke dalam surga, dia kawan saya. Itu bisa. Hadisnya ini. Aktsiru minal ma'arifi minal mu'minina fa inna likulli mu'min syafa'atan 'indallahi yaumal qiyamah. Jadi pertolongan di antara sesama orang beriman tidak hanya di dunia. Istilahnya kalau banyak kawan banyak rezeki, orang bilang. Coba kalau kita banyak kawan di dunia ini, kita nggak bakal susah. Di dunia saja kalau kita sudah banyak kawan,
ngopinya agak jauhan, kenal orangnya banyak, kita susah sekalipun, begitu ketemu orang tersebut kita akan dibantu, dan nanti pada hari kiamat akan lebih daripada itu, karena kita mengenal orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan saling mensyafaati atau saling disyafaati, yang bahasa kitanya tolong menolong gitu. Dan di dalam Al-Quran juga disampaikan demikian, bahwa di antara keluarga nanti pada hari kiamat itu saling mensyafaati juga. Anak, orang tua saling mensyafaati. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini anjurannya keras sekali buat kita, agar kita ini saling mengenal di antara sesama orang yang beriman. Maka saya orangnya suka nongkrong, suka bergaul kesana kemari, entah dia itu orang tidak jelas, entah dia itu siapa, yang penting kenal orang. Ini bagian daripada perintah agama. Nggak tahu nanti siapa di akhirat yang bisa dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nih nggak tahu bagaimana nasib kita. Maka saat kita bergaul, mengenal orang, saling membantu, saling mensyafaati, nanti pada hari kiamat kita akan saling mensyafaati di antara sesama. Karena fa inna likulli mu'minin syafa'atan 'indallahi yaumal qiyamah. Sesungguhnya setiap orang yang beriman mensyafaati di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jangan ditanya lagi udah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling cintanya kepada umatnya. Kalau ada umatnya yang masih di dalam api neraka, baginda Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya tersebut mendapatkan syafaat, dikeluarkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang yang mengenal baginda Rasul. Dalam hadis salah satunya adalah kita perbanyak membaca sholawat. Perbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasul, artinya kita mengenalkan diri sama baginda Rasul, maka Rasul akan mengenal kita, dan nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat. Nah, di dunia ini juga di antara sesama orang Islam, sesama orang yang beriman, dalam hadis ini kita saling kenal, saling mengenal, maka nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala lantaran kita mengenal sesama orang yang beriman. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya adalah waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamathalil jasadi idza istaka 'udwun minhu tada'a sa'iruhu bil huma was-sahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman fi tawadihim, di dalam kecintaan mereka, wa tarahumihim, dan di dalam, apa ini artinya, di dalam kesayangan mereka, apa namanya, saling sayang menyayang di antara mereka. Jadi di dalam kecintaan di antara mereka dan saling sayang menyayangi di antara mereka, kamathalil jasadi, sama seperti satu tubuh, idastaka, apabila mengadu, udun, satu bagian, minhu, dari tubuh tersebut, tada'a sa'iruhu, maka tubuh yang lain saling memanggil, saling menyebut, bilhuma, dengan rasa sakit panas, wasahar, dan tidak bisa tidur. Apa maksudnya jemaah sekalian? Perumpamaan orang yang beriman itu saling cintanya, saling sayangnya di antara orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sama seperti satu tubuh kita ini. Kalau di antara satu tubuh kita ini mengadu, umpama
kita kesandung kaki, mengaduh dia sakit, ya kan? Ada nggak yang kesandung senang gitu? Udah berdarah senang aja terus. Pasti ada rasa mengaduhnya, ada rasa mengeluhnya, aduh sakit. Begitu mengaduhnya, idza staka udhun, satu bagian tubuh kita ini mengadu karena sakitnya, apa yang terjadi? Tada'a sa'iruhu, maka semua anggota tubuh ini saling memanggil. Oh iya sakit kamu ya, oh iya sakit kamu ya. Kaki yang kesandung, kaki yang mengeluarkan darah, mata yang nangis adalah mata, yang teriak adalah mulut, sehingga menyebabkan akan muncul sakit-sakit yang lain. Dalam hadis ini bisa sakit panas, hawa dari sakit kaki, maka tubuh yang lain bisa sakit panas, bahkan wasahar dan tidak bisa tidur. Itulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila satu bagian daripada orang yang beriman mengadu kekurangan, ya kan? Mengadu ada rasa sakit di dalam tubuhnya, kesulitan hidup, maka orang-orang beriman yang lain harus merasakan bagaimana penderitaan orang tersebut. Ada tetangga, aduh nggak bisa makan, maka tetangga ikut merasakan bagaimana perasaan dia. Aduh, anak nggak bisa sekolah, nggak bisa biaya, maka tetangga harus ikut urun rembuk bagaimana caranya agar tetangga ini bisa pergi sekolah, bisa berpendidikan. Nah, inilah bagian daripada mencintai di antara sesama orang yang beriman, sesama orang yang beragama, sesama orang Islam ini, jemaah sekalian. Coba sekarang ada nggak kalau muka yang gatal, yang garukin tangan, ada nggak tangan garuk gitu? Atau mungkin gatal nih, kamu nggak usah garuk gitu. Itu sama saja ada tetangga yang sedang kesusahan, kita nggak mau bantu. Mau tetangganya tersebut apa kepentingan politiknya, apa madhabnya, kalau dia orang Islam, dia beragama, dia orang yang beriman, maka kita harus saling membantu. Itu namanya bentuk kecintaan kita terhadap sesama orang ahli agama. Diibaratkan satu tubuh, Masya Allah, satu tubuh. Coba kalau kita sakit kaki, Pak, biasanya di sekitar paha itu ada muncul apa gitu kan. Terus kalau kita mau berjalan saat kaki sakit, kita megang tongkat, itu kan gerakan satu badan yang lain. Maka sejatinya seperti itulah orang Islam. Umpama ada orang Islam yang susah, lu mampu saja lo, kita malah omelin. Itu ada nggak anggota tubuh yang marah-marah kalau anggota tubuh yang lain itu sakit? Nih harus diartikan bahwa hidup sosial itu bagian daripada ajaran Islam. Maka istilahnya ada kesolehan pribadi, ada kesolehan sosial. Sholat itu kesolehan pribadi, puasa kesolehan pribadi, haji umroh kesolehan pribadi, zikir kesolehan pribadi, baca Quran kesolehan pribadi. Nah, dari ritual-ritual kesolehan pribadi ini harus ada imbasnya terhadap kesolehan sosial. Maka di dalam sholat kita ada ajaran pribadinya, ada ajaran sosialnya. Ini harus diartikan dalam kehidupan kita. Nah, itulah sesama orang yang beragama, hubbu ahladdin, harus saling mencintai, menyayangi di antara sesama orang yang beragama. Masih ada hadis jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa fil hadithi idkhalu sururi fi qalbi mu'min khairum min ibadati sittina sanah. Membuat senang hati orang Islam, membuat senang hati orang mukmin lebih baik daripada pahala ibadah selama 60 tahun. Menyenangkan orang, membuat senang sesama orang Islam, jangan membuat marah sesama umat Islam, membuat senang
sesama umat Islam, membuat bahagia sesama umat Islam, maka pahalanya lebih daripada orang yang ibadah selama 60 tahun. Ibadah sunnah tentunya. Salat sunnah kita selama 60 tahun tiada artinya kalau kita menzolimi saudara kita yang lain. Nanti kan ada satu hadis tuh, pada hari kiamat akan datang orang yang rajin sholatnya, orang yang rajin puasanya, orang yang rajin baca Qur'annya, orang yang rajin zikirnya. Dia datang dengan membawa pahala-pahala kebaikannya, tapi di dunia dia suka menzolimi, maka pahala-pahala tersebut akan diberikan kepada orang yang dia zolimin, dan dosa orang yang dia zolimin ditimpakan kepada dia. Itulah orang yang muflis. Orang yang bangkrut ya bukan orang yang miskin. Orang bangkrut ya bukan orang yang gulung tikar, tapi orang yang punya pahala yang banyak. Datang pada hari kiamat, dia timpakan kepada orang-orang yang mana? Orang yang dia zolimin, orang yang dia sakitin, orang yang dia hina-hina selama hidupnya. Maka kebaikan-kebaikan tersebut akan diberikan kepada orang yang dia hina, orang yang dia sakitin, dan dosa orang yang dia sakitin ditimpakan kepada orang tersebut. Maka idkhalu sururi fi qalbi mu'min, menyenangkan hati orang beriman lebih baik daripada pahala ibadah selama 60 tahun. Saking luar biasanya menyenangkan hati orang. Dan menyenangkan menyenangkan hati orang beriman itu banyak sekali cara-caranya. Bisa kita saling membantu, bisa saling mengunjungi, bisa saling memberi, bisa kita senyum kepada orang saja. Orang yang melihatnya senang, itu pahalanya luar biasa. Kalau di dalam hadis itu, senyum itu bagian daripada cabang iman. Membuat orang senyum apalagi? Senyum sendiri kita saja, dan membuat orang senyum itu apalagi? Dan baginda Rasul punya sahabat yang dijamin oleh Rasul masuk surga karena sahabat tersebut membuat Rasul tersenyum. Ada sahabat Nabi itu. Sahabat Nabi ini kocak banget. Saking kocaknya, saking lucunya, sampai Nabi tertawa. Itu yang membuat dia masuk ke dalam surga. Ada sahabat Nabi itu, dia kocak. Jadi orang tuh tidak melulu marah-marah. Orang tidak melulu marah terus, enggak. Rasul itu punya sahabat yang kocak. Rasul punya sahabat yang lucu. Kelucuannya, kocaknya bukan hanya buat pribadinya, tapi juga buat orang lain. Jadi menyenangkan hati orang, jemaah sekalian, itu pahalanya amat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara sesama orang yang beragama, kita harus saling menyayangi, saling mencintai, jangan saling menyakiti, jangan saling menjelek-jelekan, jangan saling mengolok-olokkan, jangan saling menghina, tapi saling membahagiakan di antara sesama. Dan inilah yang membuat kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga yang singkat ini ada manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.